Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, shalom. Sama-sama kita bersukacita pagi hari ini, amin. Sama-sama kita rindukan Dia, sama-sama kita menyembah Tuhan. Bawa hati yang menyembah, bawa hati yang memuji, bawa hati yang bersyukur. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang menyembah. Mari rendahkan hati kita, sembah Dia.
Segenap hati kita menyembah, segenap hati kami
Semua kami urapi hamba-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu mengalir atas setiap kami, pengurapan Roh Kudus atas setiap kami. Kalau dia di antara kami yang menyaksikan tayangan ini, kalau di antara kami yang sedang sakit, hamba-Mu berdoa, pengurapan Roh Kudus menjamah setiap mereka. Kami berkatakan sembuh demi nama Yesus Kristus. Setiap sakit penyakit, apapun juga nama sakit penyakit, demi nama Yesus Kristus sekarang sembuh. Kesembuhan mengalir. Pembebasan, pelepasan terjadi buat setiap orang yang terikat. Haleluya. Terima kasih. Demi nama Yesus Kristus, mari sama-sama berkata, amin. Amin. Berikan kemuliaan, peninggian suara-suara bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami berharap setiap Anda, roh, jiwa, dan tubuh Anda terpelihara dengan sempurna, dengan baik pada hari kedatangan Tuhan. Amin. Dan semakin mendekat. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan kita dari Mazmur 31. Ayat 20 sampai ayat 25 kita baca bersama-sama. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sama-sama berkata amin. Amin. Ayat 20 berkata, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang-orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Yang pertama kita harus mengerti bahwa kebaikan Tuhan itu berlimpah. Amin. Halo. Mungkin Anda melalui saat-saat yang sulit. Beberapa usaha tidak berjalan. Beberapa toko mungkin harus tutup. Kafe-kafe harus tutup. Restoran-restoran tidak boleh ada orang duduk di sana, hanya boleh take away atau delivery, begitu ya. Mungkin Anda mengalami masa-masa yang sulit, mungkin Anda mengalami saat dirumahkan oleh kantor Anda, mungkin pabrik Anda sementara tidak berjalan, Anda yang punya usaha, mungkin tagihan banyak sementara barang masih bertumpuk. Mungkin Anda mengalami kebingungan, tapi baiklah pagi hari ini kita masuk dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dan kita perkatakan firman Tuhan, Anda perkatakan firman, Anda perkatakan firman. Waktu Anda dalam kesulitan, waktu Anda dalam kesukaan, Anda tetap memperkatakan firman. Anda berkata, alangkah limpahnya kebaikan-Mu Tuhan. Secara manusia mungkin Anda merasa sedang tidak berlimpah dengan kebaikan Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan itu baik. Dan kebaikan yang berlimpah, bukan sedikit kebaikannya. Amin. Haleluya. Roma 8 ayat 32 berkata, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia yang telah menyerahkan anaknya bagi kita. Dia yang sudah menyerahkan yang terbaik yang Tuhan punya. Apa yang terbaik yang Dia punya, anaknya yang terbaik diserahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, untuk kita yang bersama-sama dengan Dia. Baik, pagi hari ini kita berkata alangkah baiknya, alangkah limpahnya kebaikan-Mu Tuhan. Alangkah limpah, alangkah limpah, alangkah
kebaikan yang telah kau simpan. Allah tidak menahan kebaikan dalam arti sudah waktunya diberikan sebetulnya, tapi ditahan-tahan. Kadang-kadang karena manusia melakukan itu kepada Anda berpikir mungkin Allah seperti itu. Allah tidak seperti itu. Allah menyimpan. Dalam bahasa aslinya itu seperti menyimpan treasure, harta benda, harta kekayaan disimpan. Halo, amin. Allah menyimpan. Dalam Amplified dikatakan hide, menyembunyikan, conceal, menyembunyikan. Dia menyimpan pada waktunya. Dia memberikannya dengan tujuan tertentu. Dia menyimpannya. Yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Haleluya. Allah menyimpan dengan tujuan. Dia menyimpan untuk Anda, untuk saya, untuk orang yang takut akan Dia. Kita telah diselamatkan oleh kasih karunia, betul. Kita hidup dalam kasih karunia, betul. Kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan, betul. Tapi kita tetap menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Bukan takut itu orang yang sedikit-sedikit takut dihukum, sedikit-sedikit takut binasa, tidak. Allah memanggil kita bukan untuk membinasakan kita, oleh kasih karunia yang menyelamatkan kita, tapi kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, karena kita menghormati Dia. Di hadapan orang yang Anda hormati, Anda pasti berhati-hati. Halo Bapak Ibu. Di hadapan orang yang Anda hormati, Anda pasti berhati-hati. Di hadapan Tuhan yang melihat Anda, apakah Anda hidup berhati-hati? Apakah Anda berkata berhati-hati? Jangan bersungut-sungut dengan keadaan ini. Kalau kita bersungut-sungut itu artinya kita tidak mempercayai Tuhan untuk keadaan ini ataupun untuk keadaan yang lain. Orang yang bersungut-sungut itu tidak percaya bahwa Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan menyimpan sesuatu. Orang yang bersungut-sungut itu tidak mengakui bahwa Allah itu berlimpah kasih setia. Baik kita jangan bersungut-sungut, baik kita jangan ngomel, baik kita jangan berkeluh kesah, baik kita hanya memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan hanya firman Tuhan, memperkatakan hanya firman. Waktu Anda dalam kesulitan, waktu Anda dalam kesesakan, Anda berkata alangkah limpahnya kebaikan-Mu Tuhan. Anda percaya Allah menyimpan untuk tujuan. Allah menyimpan pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Rancangan Tuhan jauh di atas rancangan kita, setinggi sejauh langit dari bumi. Alkitab berkata demikianlah rancanganku, jauhnya rancanganku dari rancangan yang kita rancangkan sekian. Ya Tuhan, rancangan jauh melebihi rancangan kita, jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa yang tidak kita pikirkan. Tapi Allah menyimpan karena Allah punya waktu. Haleluya. Kita maunya terburu-buru, kita maunya semua serba instan, kita tidak mau proses. Orang banyak tidak suka pembentukan, orang banyak tidak suka dengan yang namanya diproses oleh Tuhan. Proses itu tidak enak, melaluinya tidak menyenangkan. Ujian demi ujian itu menimbulkan sesuatu, wow. Tapi itulah Tuhan menyimpannya. Dia menyimpan untuk orang yang takut akan Dia. Satu, kebaikan yang berlimpah, amin. Dua, Dia menyimpan seperti harta benda, treasure. Dia menyimpannya, Dia menyembunyikannya. Untuk siapa? Untuk orang yang takut akan Dia, untuk orang yang berhati-hati dalam kehidupan, berhati-hati dengan bisnis. Halo, sebab Allah Maha Tahu. Berhati-hati dalam pekerjaanmu. Setialah dengan harta orang lain, setialah dengan harta perusahaanmu, teman-teman yang bekerja. Maka kepadamu Tuhan akan memberikan hartamu yang sesungguhnya. Setia kepada harta orang lain. Jangan membicarakan bosmu. Di mana-mana terjadi ketidakpuasan terhadap atasan, orang-orang yang bekerja, atasan. Tapi Anda anak-anak Tuhan, jangan membicarakan atasan Anda, bos Anda, gaji Anda. Bersyukur, naikkan syukur. Tuhan menyimpan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Hati-hati, hati-hati berkata-kata. Hati-hati terhadap banyak hal, hati-hati terhadap semua tindakan. Bukan berarti kita terintimidasi, tertekan mau melakukan ini.
tertekan, mau melakukan ini tertekan, bukan, tapi kita takut akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita hidup dalam sikap hormat kepada Tuhan, mulai dari kita bangun pagi sampai malam kita tidur. Kita hormat Tuhan, kita menghormati Tuhan. Yang telah kau lakukan, Dia sudah melakukannya. Amin. Dia sudah melakukannya. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang kau simpan, yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Apakah Anda berlindung pada Tuhan? Ataukah kita berlindung pada orang lain yang kita anggap lebih kuat? Sampai Anda dan saya melepaskan ketergantungan pada orang yang kita anggap hebat. Mungkin dari segi keuangan. Mungkin kau merasa bahwa kalau hanya mengandalkan Tuhan, bagaimana mungkin melalui hal ini? Tapi percayalah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Amin. Yang berlindung kepada Tuhan sebagai tempat persembunyian. Di hadapan manusia, engkau tidak berlindung kepada manusia. Engkau tidak berpikir kepada siapa aku mencari pertolongan. Siapa manusia yang bisa aku minta pertolongan? Kepada siapa dalam keadaan seperti ini aku harus minta tolong? Kepada Tuhan, tempat perlindungan. Amin. Tuhan sudah melakukannya. Dia sudah melakukannya kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang yang berjalan hormat kepada Tuhan, kepada orang-orang yang berlindung hanya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan apapun, tidak mengandalkan siapapun. Sehebat-hebatnya orang yang Anda andalkan, dia hanyalah manusia. Tapi Tuhan itu tempat perlindungan Anda. Percayalah bahwa kebaikannya berlimpah. Terlalu besar yang sudah Dia lakukan, terlalu besar yang Dia simpan bagi Anda, terlalu banyak yang Dia sudah lakukan bagi setiap kita. Bagi Tuhan yang melakukannya, kita berikan hormat, kita berikan penghormatan kita sepanjang hari. Kepercayaan kita bahwa Dia sudah melakukannya, bahwa Dia baik, berlimpah kebaikannya. Takut akan Tuhan, berlindung hanya kepada-Nya. Di hadapan manusia, di dalam kesesakan ini, orang-orang berjalan khawatir. Tapi Anda anak-anak Tuhan, jangan berjalan dalam kekhawatiran. Berjalanlah dalam kepercayaan kepada Tuhan. Dia Allah yang layak kita percaya. Waktunya mungkin bukan waktu kita. Kita mau terburu-buru, kita suka yang semua yang terburu-buru. Hari ini kita berdoa. Sebelum kita buka mata, kita mau jawaban doa sudah ada di depan kita. Haleluya. Tapi waktu Tuhan, itulah waktu yang terbaik. Waktu-waktu seperti ini adalah waktu untuk belajar percaya kepada Tuhan. Sebab percaya itu adalah belajar. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Mari berkata bersama. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti segala kegawatku, ku percaya padamu.
kita berdoa, saya mau mengatakan sekali lagi firman Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia menyimpan segala sesuatu yang baik bagi orang-orang yang benar. Dia menyembunyikan Anda dan saya di dalam naungan kasih-Nya. Datang terus kepada Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan mengeluh lagi. Percaya bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang mengerti setiap kebutuhanmu. Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang memelihara. Melewati banyak masalah, melewati cobaan, melewati situasi-situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Dia ingin membawamu dan saya melewati itu semua, bertumbuh menjadi dewasa dan semakin mengenal, semakin dekat dengan Tuhan. Mari bangkit berdiri. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang melindungi engkau. Tuhan akan terus menjaga langkah-langkah hidupmu, berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus, yang setia, yang memimpin, yang menjaga hidupmu, masuk dalam kehidupanmu, mengalami semua janji-janji Tuhan dalam hidupmu dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa besok pagi di ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 9. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.